Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Itu kan. Yuk, baik kita panggil berdiri dulu yuk. Silakan yuk, silakan. Kita panggil berdiri. Saya ayat pertama, saudaraku jemaat, ayat kedua, ayat 5 kita baca sama-sama ya. Udah ketemu ya? 63. Iya. Nah, ayat pertama saya kerinduan kepada Allah. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, silakan. Ya Allah, Ya, silakan. Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus Padamu. kepadamu. Ya. Tubuhku rindu kepadamu, seperti rumah yang kering dan tandus tiada Ayat berair. 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, silakan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Yuk bersama-sama ayat 5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin, silakan duduk, puji Tuhan ya. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita adalah masalah dan cara menyikapinya. Saudara bilang Tuhan, Yohanes 16:33 gini. Yohanes 16:33 dikatakan gini. Semua ini kukatakan padamu supaya kamu boleh damai dalam aku. Dalam dunia kamu mengalami penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita masalah. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus waktu semasa hidupnya, ya, dia sudah mengatakan pada murid-muridnya, kepada orang percaya dikatakan dalam dunia kamu mengalami masalah. Itu jelas sekali firman Tuhan. Jadi siapapun kita, besar atau kecil, hidup di kota pun desa, berpendidikan nggak pendidikan, orang kaya atau miskin, tetap mengalami masalah. Artinya apa? Paulus mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Mencari Tuhan yang pertama, yang mau Daud berikan bagi kita pelajaran dari firman Tuhan di Mazmur ini. Di dalam masalah, bagaimana cara menyikapinya? Pertama, cari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pandang Tuhan dalam iman. Artinya percaya akan firman Tuhan. Ayat 3 dan 4 dikatakan beda, ayat 3 dan 4. Kita baca yang tadi. Mazmur 63. Ayat 3 dan 4. Demikian aku memandang kepadamu, betul kan? Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, memandang kepadamu. Memandang kepadamu, memandang firman-Mu, bersama pada Engkau. Memandang padamu Tuhan, percaya kepada firman-Mu. Karena langit dan bumi melalui perkataan-Mu tidak berlalu, itu seharusnya. Di dalam masalah yang kita hadapi, kita mandang pada Tuhan. Bersama pada Tuhan. Pegang firman Tuhan. Itu aja yang Daud lakukan. Ingat nggak waktu di 1 Samuel 16 ketika pada saat Tuhan Allah meminta Samuel untuk mengambil salah satu anak Isai. Cerita itu ingat kita kan? Ya. Tuhan memerintahkan Samuel untuk merapi salah satu anak Isai. Dia datang. Dari yang tertua, wah, gagah tinggi, wah, si Samuel bilang ini kali ini gagah tinggi, betulan bukan, tahu satu kan, wah ini ganteng nih tinggi nih, bukan, manusia ngeliat, Tuhan itu sebab Tuhan katakan, lu melihatkan di luar, Tuhan melihat ke dalamnya, bukan ya, siapa lagi, nggak ada lagi, no, yang imut-imut no, di padang lagi makan domba, si imut-imut datang kocok. Nggak ada model, nggak ada jahitan, nggak ada tampang. Daud datang, imut-imut. Abang-abangnya gak ada perkasa, tentara Israel, yang 1, 2, 3. Yang pertama 2, 3 kan, yang pertama kedua ketiga kan tentara Israel, tinggi-tinggi besar, ganteng-ganteng. Itu benar. Itu pandangan manusia, mata manusia. Karena manusia kan gitu melihat dengan mata. Bapak Tuhan katakan loh untuk kita. Manusia menang di luar, Tuhan menang dalam hati kita. Artinya Tuhan menang hati kita loh. Tuhan mengangkat kita. Lu nggak penting lu ganteng bagus sih, cantik bagus, cantik bagus nggak apa-apa. Tapi Tuhan nggak pandang lu cantik, lu ganteng kayak tapi lu lihat hati lu.
Itu lihat hati kita nih. Iya iya. Oh, aku mau yang bagus dong baju. Itu mah keinginan. Firman Tuhan nggak memenuhi keinginan, kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Beda keinginan kebutuhan. Saudara harus bedain ya. Dan keinginan kebutuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita sandang pangan, sandang, baju, dicukupkan. Pangan, iya makan kan dicukupkan. Sekarang saya nggak makan sih. Jatuh. Pak Pendeta bukan makan cuma tempe tahu sayur asem. Emangnya sayur asem tempe tahu bukan makan apa? Emang kalau sayur asem tempe tahu nggak makan? Itu makan. Oh, capek puyung hai dong babi ong. Ya itu mah keinginan. Bukan kebutuhanmu, keinginanmu. Dan Tuhan belum tentu memenuhinya. Kalau kau ketemu, ya puji Tuhan. Capek puyung hai babi ong. Ya puji Tuhan kau ketemu itu. Tapi bukan keinginan tuh. Nggak selalu dapat. Nggak selalu penuhi, tapi kebutuhan untuk makan minum Tuhan cukup. Nggak sampai mati kelaparan. Susah-susah kita nggak sampai. Asal kita bersama Tuhan, kesalahan sama Tuhan nggak sampai kita. Nggak sampai si Anton tuh, pemerintah Anton, karena melayani mati kelaparan. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Susah-susah tetap makan kita. Tiba-tiba ada aja mang, ada aja uang, ada aja nggak tahu dari mana ada aja. Tuhan pelihara kita. Cerita orang tua kita dari kampung, anaknya kadang-kadang banyak kan dari kampung kan. Orang tua dulu yang dari kampung anaknya banyak, belasan, kesebelasan bisa bikin sepak bola atau kesebelasan, iya kan. Orang tua kampung kan biasa aja karena nggak ada KB, ya kan malu, nggak ada KB, ya kan belasan bisa bikin apa sepak bola atau kesebelasan. Kerjaannya bertani sawah, makan nggak? Tetap makan anak-anaknya, besarkan. Ada yang ke kota berhasil malah. Kenapa Tuhan pelihara? Apa kebutuhan? Apa sandang pangan? Berarti apa? Firman Tuhan yang ada. Di dalam masalah kita hadapi tak, bagaimana cara menyikapi kita? Pandang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Langit dan bumi berlalu, perkataan tidak ada berlalu. Firman Tuhan dia ada. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa Tuhan katakan. Masalah yang kita punya biasa, tidak melihat kekuatan kita. Allah setia karena itu yang dibiarkan kita coba yang melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicoba, Ia akan berikan kita kekuatan, berikan jalan. Bukan orang Kristen ada masalah, tetap mereka ada masalah. Semua manusia ada masalah. Tapi kelebihan kita adalah Tuhan memberi kekuatan dan di jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Ada penyertaan Tuhan. Aku sekali biarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Berarti ada penyertaan Tuhan. Aku menyertai engkau sampai zaman ada penyertaan Tuhan. Bedanya kita ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan, Tuhan di jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Kembali ke tadi. Siapa pun kita punya masalah. Persoalannya bukan masalah, tapi bagaimana kita cara menyikapinya. Pertama, mencari Tuhan. Yang kedua, pandang Tuhan dan iman. Artinya percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga, komitmen. Ya, punya komitmen ya kepada Tuhan. Yang keempat, belajar mengingat-ingat.